Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita mau ngapain, bro? Oh iya nih, itu ngapain sebenarnya nih? Hah? Kalian bisa lihat kan nih seragam ngapain nih pakai seragam. Seragam kita, jelas. Seragam kita sama ya? Iya, seragam kita sama. Kok sama sih? Kok bisa? Beda nama cuy. Oh iya. Kita perkenalan dulu nih. Oh iya, perkenalan dulu ya. Perkenalan. Oke. Nama gua. Coba cut. Oke, perkenalkan. Nama saya Imawan Eja Gilang Firmansyah. Bisa dipanggil Imawan Eja, seperti itu. Dan bersama teman saya Imawan Muhammad Afif Farhan. Biasanya orang manggil gue Farhan, ada yang manggil gue Afif. Ya kedua-duanya sama aja sih. Ya terserah kalian juga sih. ya. Dan ini bro, ini kan lagi masa pandemi bro. Iya, Sayang banget sih. Sayang banget sih. Soalnya dulu sejarahnya Masta itu meriah banget bro. Sayang sekali cuy. Lu sebenarnya kalau ngelihat asli Masta tuh gimana? Kalau nggak ada corona nih udah seru banget ya padahal. Iya. Ntar kalian kalau misalnya nggak ada corona tuh bakal seru banget. Kalau nggak ada apa? Ini harus online kan ya? Okay. Iya sekarang harus online itu sayang banget sayang gitu loh. Banget. Ya kita mau nggak mau kita harus beralih ke digital semua kan. Dan ya salah satunya ya dengan ya, seperti inilah. Ya. Kalian bisa lihat. Mungkin menurut kalian bosan ya. Cuman kita akan memperlihatkan secara menarik mungkin ya. Iya. Semampu kita lah seperti semampu itu. Kita. Oke. Sebelumnya kita tuh dari mana sih sebenarnya? Apa? Gua. Gua dari tadi di sini deh. Oh iya. Enggak gimana? Asal. Wah, asal gue sebenarnya dari Karawang bro. Domisili itu Karawang. Dan gue kenapa milih UMS? Karena kalian tahu sendiri lah gimana perjuangannya masuk kampus ya kan. Dan kalian punya perjuangan juga ya. Kok bisa masuk UMS juga di sini ya? Dan terutama di Fakultas Geografi bro. Fakultas Geografi. Itu keren banget sih. Ya, gue juga dari Riau. Ya, orang Riau ya. Gue gak bisa bahasa Jawa. Ya, bisa-bisa juga dikit-dikit lah. Kalau dengar orang mungkin bisa, cuman kalau ngomong gak bisa. Ya, paling nek ngene iki paham kan lah ya? Iya, lumayan. Oke, kabarnya udah paham lah ya. Paham. Oke, teman-teman. Kita ini dari organisasi IMM. IMM itu apa sih singkatnya? IMM itu apa bro? Oh iya, aku juga bingung sih IMM itu apa. Soalnya sudah lama di rumah. Oh iya, lama di rumah blank ya otak tuh. Blank gitu. Blank banget. Oke, gue baru mau ngejelasin lah dikit. Iya. IMM itu tuh singkatannya, kepanjangannya itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bro. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ya, dan di UMS ini kan banyak banget ortom Muhammadiyah. Iya, ortom Muhammadiyah ya. Dan salah satunya IMM seperti itu. Ortom itu kayak bawahan Muhammadiyah tuh banyak. Dan salah satunya adalah IMM, Ikatan Mahasiswa. Ada mahasiswa, ada Muhammadiyah. Betul banget. Nah, itu adalah organisasi. Dan organisasi itu penting banget buat kita cuy. Iya bro. Iya cuy. Penting banget. Itu gimana ya? Pokoknya soft skill apapun itu adanya di organisasi gitu. Kan kalau di kelas kan kita cuma materi aja iya, kan materi. Lu dengerin dosen doang. Iya, bicara. Kalau praktek pun itu praktikum doang. Ya kalau ada itu pun. Dan kalian bayar pun. Kita gak bayar ya. Ya kita gak bayar sih. Organisasi itu. Ya semua organisasi juga sih itu. Gak bayar. Langsung aja coy. Di organisasi itu kalian bisa meningkatkan soft skill kalian. Dalam berbicara, dalam berdiskusi, dalam kalian bisa maju misalnya. Kalian misalnya disuruh khutbah Jumat misalnya. Iya, mental ya bro. Mental. Itu mental sekali coy. Nah di sini di IMM juga bisa terlatih di situ. Bener banget bro. Gua tuh bisa sekarang kayak gini. Bisa ngomong di depan kamera, ngomong di orang banyak. Itu tuh baru akhir-akhir ini bro. Akhir-akhir ini. Selama masuk organisasi lah. Organisasi ya? Iya. Dulu gue sedikit cerita lah ya. Iya. Gue dulu organisasi gue itu seni bro. Yaitu teater lah. Teater ya. Gue dulu masuk organisasi pertama itu teater bro. Dan memang niatan gue kan dulu gue SMK. Iya. Notabene gue SMK dan harus biasanya kan langsung terjun ke dunia kerja kan. Iya, dunia kerja. Nah kan gimana caranya gue harus ngelatih mental dong. Dan dengan cara salah satunya yaitu dengan masuk seni itu bro. Nah. Dan selain seni dan gue masuk IMM juga kemauan gue pengen ngembangin diri gue terus gitu loh. Seperti itu. Dan mungkin Mas Afifnya juga pernah. Wah, itulah pengalaman organisasinya banyak banget. Benar sekali. Gue dulu pas SMA itu jarang mengikuti organisasi ya. Terutama organisasi-organisasi yang mengolah skill. Nah, ketika gue masuk ke MM, yang awalnya gue grogi kalau depan umum, awalnya gue susah berbicara dengan wanita misalnya.
Bener banget bro. Gue ada cerita sedikit. Oke, gimana? Gue dulu pernah duduk di sebelahan. Iya. Itu ya cuma duduk biasa lah kalau di kelas kan kita sering main-main bareng-bareng sama teman-teman kan. Iya. Nah ini teman gue cewek nih di sini duduk sebelah gue. Ya gue tuh dulu tuh ya bener-bener introvert banget dulu, bisa dibilang introvert dan pemalu. Dan gue memang paling nggak bisa ngomong sama cewek dulu tuh, sampai keringetan lah, keringet dingin. Dan gue cuma diem aja nunggu cewek ini pergi baru gue lewat kayak gitu bro, sampai segitunya gue. Dan semenjak ikut organisasi ini, wah itu beda banget sih. Yang gue rasain, gue makin pede gitu loh. Pede ya? Ya kadang juga ya bukannya malu malah malu-maluin bro. Gak bercanda itu. Oke, tadi kan kita sudah menjelaskan ya IMM itu apa secara singkatan. Nah, kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut setelah ini, ntar ada pembicara ya dari Ketua IMM Fakultas Geografi. Betul banget. Ntar kalian akan tahu mengenai IMM itu apa, kemudian sebenarnya tuh di IMM tuh ngapain aja gitu loh. Ntar kalian tahu. Nah, langsung aja simak video selanjutnya. Kembali lagi bersama saya di sini, dan pada saat ini bukan lagi Imawan Eza yang ada, tapi sekarang di depan saya ada manusia. Oke, bisa diperkenalkan sendiri Imawan? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Mahir Oki Darmawan. Imawan Mahir Oki Darmawan. Iya, Mahir Oki Darmawan. Asal dari mana, Mas? Kalau saya asalnya dari rahim ibu, Mas. Oh, siap. bisa di korting itu. Iya, asalnya saya dari situ. Tapi kalau rumahnya sekarang ada di Karanganyar. Karanganyar nggak? Siap. Jadi orang-orang Karanganyar, ketua umum sekarang itu sebagai apa? Jabatan Anda sekarang? Oh, saya sekarang ketua umum. Ketua umum nggak? Iya, di IMM Al-Idrisi. Di IMM Al-Idrisi. Gitu. Mungkin ada orang Karawang bisa masuk ke IMM. Karanganyar, Mas. Oh, Karanganyar. Karawang bukan ya? Bukan. Karanganyar ya. Kalau Karawang Mas Eza. Gitu. Oke. Saya Karanganyar. Siap. Mas Imawan Mahir. Dan pada kali ini saya mempunyai beberapa pertanyaan nih, Imawan Mahir. Oh ya, nanti akan saya jawab. Siap. Mungkin yang pertama, kenapa Anda bisa masuk ke dalam IMM ini, Mas Mahir? Waduh. Kalau itu gimana ya, Mas? Kalau saya jelasinnya mulainya gini aja deh. Dulu saya pertama kenal IMM itu emang pas Masta. Pas Masta ya? Pas Masta ini pas Masta, pas Masta seperti ini. Jadi kalau bedanya kan dulu offline ya. Kalau sekarang kan online. Jadi yo kurang asik aja sih sebenarnya. Iya, siap. Kalau offline dulu aku pertama kenal di situ. IMM. Yo aku iki opo iki IMM. Penting ora sih aku. Oh iya. Aku bertanya kayak gitu. Bertanya dalam hati. Iki opo sih penting ora sih? Aku ngono. Nah, terus nggak tahu kenapa ketika saya seperti ini pimpinan waktu itu atau panitianya lah waktu itu menjelaskan tentang IMM. Oh ternyata begini, IMM itu kalau penangkapanku fleksibel gitu loh Mas. Fleksibel ya? Oh fleksibel. IMM itu bisa double organisasi, bahkan bisa ikut sini. Kalau organisasi yang ada di geografi kan ada BEM, DPM, kemudian Giri Bahama, Atlas, LPM, dan juga IMM. Nah enaknya pas aku dulu itu nangkep, IMM itu bisa gabung sama BEM, IMM sama DPM, jadi bisa double organisasi gitu loh. Iya. Jadi fleksibel gitu. Dan menurutku nggak terlalu kaku banget. Makanya aku dulu itu coba dulu lah ikut IMM. Gitu. Nyoba dulu. Bahkan yo itu aku nggak tahu apa-apa ya. Pokoknya aku melu sih lah. Kalau orang Jawa gitu. Pokoknya aku melu sih. Go urusan opo iso opo ora carry wae. Ntar aja. Ngono. Jadi begitu teman-teman. Jadi gimana Mas Mahir sendiri masuk ke dalam organisasi IMM itu? Itu bukan suatu hal yang apa ya? Aneh ketika orang penasaran IMM itu apa. Itu pasti ada karena nggak semua orang itu mengerti IMM itu apa. Sehingga dia mencoba untuk masuk dan akhirnya paham. Oh ternyata IMM itu seperti ini. Gitu. Dan Mas Mahir sendiri selama ber-IMM dari pertama kali masuk hingga pada saat ini itu adakah peningkatan skill atau pengalaman yang membuat Anda itu jadi lebih seperti saat ini? Oh, lebih baik lagi gitu Iya, ya? lebih baik lagi. Banyak banget Mas. Jadi dulu itu sing paling iki
paling kelihatan banget, paling tak rasakan itu soal berbicara di depan umum lah. Oke. Public speaking. Public speaking ya. Waktu itu dulu pertama aku kan pertama masuk 2017 ya. 2017, sekarang 2020 berarti ya kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun ya. Itu pas tahun pertama aku masih iki lho, nek gampangane wong Jawa iku ndrodok ngono lho Mas. Oh iya. Iku nek berbicara di depan umum itu kayak gitu. Grogi ya? Yo, grogi lah itu. Ndrodok. Kayak gitu. Sampai kemeringetan, gemeteran presentasi yo kayak gitulah. Nah, itu waktu dulu pertama kayak gitu. Nah, lambat laun ketika banyak kegiatan, banyak rapat-rapat di MM, kemudian ada acara-acara di MM itu coba tak buat latihan. Latihan ya? Latihan ngomong, terutama pas rapat. Paling enggak itu. Jadi kalau menurutku organisasi itu memang penting. Ya menurutku. Menurutmu penting ya? Sangat penting. Ya itu tadi bisa menjadi tempat untuk latihan soft skill tadi. Melatih soft skill tadi. Paling utama ya komunikasi itu tadi lah. Oke. Komunikasi. Jadi dulu aku coba pas rapat menyampaikan hasil rapatnya maksud saya. Itu kemudian sing paling berkesan ketika aku ditunjuk menjadi ketua panitia pusat Masta. Oh gitu. Itu menurutku paling berkesan banget lah. Aku cuma hadir beberapa orang aja kemudian kamu ketua ya. Aku bingung lah. Langsung disuruh ya tanpa persiapan ya. Kamu ketua ya. Aduh, lah aku orang iso apa-apa. Tiba-tiba jadi ketua panitia Masta. Waduh, bingung aku. Akhirnya kayak prinsipku pertama tadi, wis lah, coba dulu. Siapa tahu nanti bisa. Akhirnya bisa. Alhamdulillah bisa ya. Itu meriah banget lah malahan Mastanya. Jadi sayang banget kalau sekarang itu Mastanya online, jadi sayang banget. Sebenarnya online itu sebuah halangan sih sebenarnya. Kita sebenarnya pin offline ya sebenarnya. Cuman karena memang virus ini sudah merajalela di Indonesia, sehingga kita harus melakukannya secara online. Dan kemudian ini Mas Mahir, berbicara mengenai akademis, itu ketika Mas sendiri masuk dalam organisasi IMM itu, apakah akademisnya menurun atau malah meningkat? Kalau aku dibilang menurun enggak sih, tapi kalau meningkat juga enggak, tapi lebih ke bertahan. Cuman ada hubungannya dengan organisasi dengan pelajaran akademis ini? Jadi kalau hubungannya ada Mas, tentu ada. Jadi paling utama yang tak sampaikan tadi soal komunikasi. Itu akademis mesti butuh lah. Orang itu butuh keterampilan berkomunikasi. Gak mungkin kamu mau presentasi di depan mahasiswa lain masih baca teks misalnya. Masih baca teks PowerPoint-nya. Itu kan gak mungkin masuk mahasiswa kaya ngono. Itu ketika nanti masuk di dunia kerja nggak bakal dilirik sama perusahaan-perusahaan kalau kayak perusahaan ya. Makanya komunikasi tadi lah itu sangat penting dan itu bisa dilatih di organisasi dan itu yang tak rasakan sampai sekarang itu menjadi ketua umum ini. Aku jadi ketua umum disuruh sebenarnya. Mana ada orang yang mau ya jadi ketua umum? Nah, mana ada yang mau jadi ketua umum kan pasti ada disuruh. Pasti disuruh. Kemudian ini apa Mas Ber? Mungkin bisa menjelaskan ya. Saya pernah dengar kata bahwasannya tuh dulu tuh IMM itu terlahir dari pendirinya geografi juga, Fakultas Geografi. Oh iya bener. Jadi gini Mas. Tak ceritakan sedikit dulu tentang sejarah IMM. Jadi kalau pendiri IMM itu kan namanya Bapak Muhammad Jasman. Jasman. Iya Bapak Muhammad Jasman. Itu lahirnya kan IMM tahun 64. Nah kemudian kebetulan Pak Muhammad Jasman ini juga menjadi rektor pertama di UMS. Rektor pertama di UMS? Rektor pertama di UMS itu pada tahun 81. Jadi dulunya kan UMS itu namanya IKIP Surakarta. Nah kemudian dirubah menjadi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan rektor pertamanya Pak Muhammad Jasman. Nah menariknya lagi ketika tahun 83 itu Fakultas Geografi berdiri. Fakultas Geografi? Fakultas Geografi. Jadi tahun yang 83. UMS ini kan saat ini? UMS ini. Itu Geografi UMS tahun 83.
Dan pendirinya luar biasanya adalah juga Pak Muhammad Pak Jasman. Muhammad Jasman lagi. Ya, jadi Pak Muhammad Jasman ini berperan penting lah Dalam IMM ya. dalam Dan IMM. UMS juga. UMS juga, geografi juga. Geografi juga. Jadi gitu, 83 UMS, geografi UMS berdiri. Nah, kemudian kalau yang saya dengar sejarahnya sih, itu yang menjadi ketua umum pertama di IMM Alitrisi itu Pak Dekan sekarang. Pak Dekan sekarang? Pak Dekan geografi sekarang. Itu namanya Pak Yuli Priana. Pak Yuli Priana. Nah, itu ketua umum pertama di IMM Alitrisi di geografi. Dulu namanya masih IMM Geografi. IMM Geografi ya dulu ya. Belum Alitrisi. Itu IMM Alitrisi itu ada di tahun 2000-an. Oh 2000-an masuk ke 20-an ya. Bahkan 2005 ke atas lah. Itu ada IMM Alitrisi ini. Sebelumnya IMM Geografi. Nah, menariknya lagi itu di dosen-dosen geografi yang sekarang ini itu malah banyak dari alumni IMM juga. Dari alumni IMM ya? IMM Geografi itu ada, kalau 5 ada lah. 5 orang ada ya, sekitar 5 dosen ya. Bahkan rektor kita yang sekarang pun dia juga alumni IMM. Alumni IMM ya, rektor IMM sekarang. Jadi luar biasa lah di IMM itu. Dan di IMM pula, jika kalian bakal memiliki banyak namanya hubungan antara organisasi IMM di Solo dan di luar Solo ya Mas ya? Karena jaringan interaksi IMM itu luas banget ya. Seluruh Indonesia. Bahkan luar negeri. Betul banget. Ada yang di Australia malah. Dan juga di Malaysia. Di Malaysia itu juga ada. Nah begitu Mas Mahir mengenai penjelasan IMM ya secara singkat ya. Betul. Oke Mas Mahir. Saya ada pertanyaan lagi nih mengenai IMM ya. Karena masih banyak orang yang bingung tuh kegiatan IMM tuh apa aja sih sebenarnya? Kalau kegiatan di IMM itu banyak banget Mas. Kan sempat dibahas juga ya bidang-bidang yang ada di IMM ya. Iya ntar dibahas. Nah itu kan ada, kalau di geografi IMM Geografi kan ada 9 bidang. 9 bidang? Dan itu masing-masing punya kegiatan sendiri-sendiri. Oke. Dan itu satu bidang gak cuma satu kegiatan. Jadi bisa dibayangkan lah. Banyak ya kegiatannya. Gimana? Banyak banget. Nah terutama kalau untuk kemasyarakatan, untuk terjun ke masyarakat kita biasanya ada galang dana ketika di beberapa wilayah mengalami bencana, terkena musibah, itu kita melakukan galang dana. Itu seluruh fakultas semuanya kegiatannya sama kayak gitu, galang dana. Kemudian ada makrab juga, ini yang asik. Ya ini asik nih. Makrab biasanya di Tawangmangu biasanya. Tawangmangu, kita ke Tawangmangu ya. Pokoknya cari yang dingin-dingin lah. Cari yang dingin. Biasanya yang adem ya. Nanti buat cari kehangatan. Jadi cari yang dingin-dingin buat cari yang kehangatan. Jadi gitu. Makrab ini kayak kita tuh saling mengenal lah. Kalian baru masuk dan kita saling mengenal satu sama yang lainnya. Benar banget. Terus makrab, kemudian Masta ini juga termasuk dari kegiatannya IMM. Kemudian kalau di bidang tablik itu ada TPA binaan. TPA binaan ya? Kita juga punya TPA binaan. Nah itu setiap seminggu 3 kali lah. Seminggu 3 kali. Nah itu kita datang ke sana kemudian ngajar adik-adik TPA-nya. Jadi teman-teman yang mempunyai skill ajar mengajar kepada adik-adik kita yang masih belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar, kalian juga bisa mengajar mereka dalam TPA ya? Bener banget. Betul. Itu. Terus kegiatannya kalau kita kan juga ada bidang hikmah ya Mas. Bidang hikmah. Nah bidang hikmah itu larinya lebih ke politik biasanya kalau di kita. Itu kalau yang suka demo, kita juga ada pernah demo-demo. Iya kita juga pernah demo. Mahasiswa tuh pernah demo. Hampir semua mahasiswa tuh pernah. Pernah demo. Itu karena kan kita IMM itu kan organisasi pergerakan. Jadi memang tidak bisa luput dari demonstrasi. Kegiatan-kegiatan seperti inilah. Yang gak hanya demonstrasi tapi juga aksi. Tapi jangan mengartikan aksi itu hanya teriak-teriak di jalan. Itu aksi itu enggak seperti itu. Bukan hanya seperti itu maksud saya. Tapi banyak banget. Galang dana itu juga termasuk dari bentuk aksi. Itu. Terus ada juga kita kajian-kajian. Kajian-kajian. Entah itu tentang kajian keagamaan, keislaman, kemudian keperempuanan,
Jadi banyak banget kajian yang kita bahas yang ada di IMM. Terus ada lagi tentang intelektual, Mas. Intelektual ya? Oh, jadi ini melatih pola pikir teman-teman dari kader-kader IMM. Jadi kita itu intinya diajak mikir lah. Itu luar biasa nih di situ menurut aku. Jadi harapannya itu keluaran dari alumni-alumni IMM itu bisa menjadi seseorang yang kritis. Entah itu kritis terhadap sesuatu apapun lah. Itu semuanya bisa dikritisi, tapi juga menghasilkan solusi. Solusi ya. Jadi produk-produk ini adalah produk-produk yang dimana ketika kalian memasuki organisasi MMM dan diharapkannya produk-produk anggota baru ini menjadi apa ya namanya penerus yang kritis atau secara agama dan juga secara humanitas kebersamaan. Banget. Dan itu penting banget untuk sebagai manusia ya, sebagai manusia yang sejatinya adalah manusia yang baik menurut tataran norma masyarakat. Dan ini bisa diasah di dalam organisasi MM. Gitu. Gini Mas Maher, saya ingin bertanya juga, sebenarnya pentingnya organisasi itu apa ya? Kalau pentingnya organisasi penting banget, Mas. Penting banget. Ya seperti yang tak sampaikan di awal tadi lah. Itu melatih soft skill yang pasti. Kita dilatih tentang kedisiplinan. Biasanya kalau di Indonesia, ya, entah nggak tahu sih di Indonesia apa enggak. Rapat jam 8. Datangnya jam 9, jam 10. Yeah. Nah, itu kan juga salah satu melatih kedisiplinan dalam waktu. Okay. Nah, itu juga bisa dilatih di IMM. Yo, tidak bisa dipungkiri masih ada lah orang-orang yang seperti itu di IMM. Dan itu kita masih tahap dalam proses belajar dan terus belajar di IMM itu. Nah, kemudian selain tentang kedisiplinan, kemudian komunikasi tadi. Komunikasi ya. Melatih komunikasi tadi. Terus soft skill banyak banget sih, Mas. Ada kejujuran juga. Jadi kalau tanggung jawab juga ya. Tanggung jawab juga. Jadi kalau diorganisasikan itu pasti ada uang kas yang namanya ya. Ada uang. Nah, itu kita di situ melatih kejujuran juga. Nah, itu nanti ini uang organisasi kepentingan orang banyak. Biasanya kalau ada uang banyak kan kita tergiur lah. Iya. Biasanya kan kayak gitu. Nah, itu melatih kejujuran juga. Ini uang organisasi jangan sampai menjadi kepentingan diri sendiri. Ya, seperti itulah. Soft skill banyak banget. Itu bakalan berpengaruh nggak untuk kedepannya? Misalnya kita dalam dunia kerja atau dalam berkeluarga misalnya? Pasti berpengaruh. Pasti berpengaruh ya? Salah satunya terjun dalam kehidupan yang sebenarnya. Kalau saya katakan kehidupan yang sebenarnya itu setelah kita itu berumah tangga lah. Nah, itu kan di situ penting banget yang namanya soft skill itu. Bagaimana kita itu mendidik anak-anak kita, melatih kedisiplinan anak-anak kita. Yo, gimana kita mau melatih kedisiplinan anak kita tapi kita belum disiplin. Gimana kalau kita itu melatih kejujuran anak-anak kita tapi kita belum berperilaku kejujuran itu tadi. Jadi sangat penting lah kalau digunakan untuk nanti terjun di kehidupan yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Kemudian ini apa Mas Mer? Saya mendengar juga ya bahwasannya sebagian dari kader, pimpinan dan alumni IMM itu ada yang sudah berproduktif dan menghasilkan produk-produk dari hasil intelektual mereka. Seperti Presiden UMS. Oh, bener banget. Jadi Presiden BEM di UMS itu kebetulan Presiden BEM UMS itu dari IMM Geografi. Dari IMM Geografi. Menarik banget. Menarik ya. Jadi memang produk-produk dari IMM ini memang luar biasa. Presiden BEM UMS itu sebelumnya mantan ketua umum. Mantan ketua umum sebelum saya. Jadi atas saya. Saya 2019 nanti. Iya. Jadi beliau jadi Presiden BEM UMS, kemudian saya menggantikan beliau. Itu. Kemudian banyak alumni MM itu terjun di kemasyarakatan. Jadi, juga banyak ya. Organisasi kemasyarakatan di luar kampus khususnya. Seperti misalnya di TBM Keprabon. Taman Baca Masyarakat. Nah, itu kan juga letaknya kan juga di Surakarta itu. Itu yang dulu aktif di situ juga anak-anak IMM. Saya juga mendengar ini Mas Maher, banyak dari mahasiswa yang mengikuti IMM itu mereka juga menjadi asdos. Jadi
di IMM bukan IMM Geografi, tapi di Fakultas Geografi itu kan adanya yang namanya laboratorium yang biasanya kita gunakan untuk praktikum. Nah, di itu kan nanti dipandu sama yang namanya asisten. Nah, itu kader-kader IMM juga banyak yang menjadi asisten di laboratorium. Jadi memang luar biasa banget lah. Dan asisten laboratorium itu kan pastinya kan membutuhkan komunikasi yang baik juga untuk mengajarkan ilmunya, menularkan ilmunya, mentransfer ilmunya. Itu kan juga butuh komunikasi yang baik. Iya. Nah, makanya komunikasi itu memang sangat penting dan itu banyak dari kader-kader kita jadi asisten laboratorium ya karena mungkin komunikasinya terlatih gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke. Begitu teman-teman mengenai sejarah singkat, kemudian hasil produk dari IMM dan juga peran dari kader, pimpinan dan alumni IMM. Terima kasih Muhammad Mahir sudah bisa melakukan podcast ini. Dan mungkin untuk teman-teman sekalian, saya kembalikan kepada host acara pada kali ini. Terima kasih. Nah, begitu teman-teman. Dari video yang tadi kalian lihat, kan kalian sudah mengolah informasi yang diberikan oleh Imawan Mahir. Ya. Nah bro, ngomong-ngomong yang tadi narasumber itu tadi, itu kira-kira itu ketum kan jabatannya? Iya, ketua umum itu ya. Angkatan berapa bro? Lah, Imawan Mahir itu angkatan 2017. 2017. Keren sih bro. Yeah. Kalau dari ceritanya itu, mantap banget. Mantap. Nah, kalau kalian ingin berbicara seperti Imawan Mahir, kalian juga bisa masuk IMM loh. Betul banget bro. Betul banget. Mas, mbak, kita tuh welcome, monggo. Welcome aja, siapa aja kita welcome. Ya. Yeah. Dan di dalam IMM, kalian tahu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Ada mahasiswa, ada Muhammadiyah. Orang-orang berpikir ini paling anak-anak Muhammadiyah semua ya. Ya, itu kebanyakan orang-orang mahasiswa yang baru ini, maba ini biasanya itu bilangnya, Ikatan Mahasiswa atau Universitas Muhammadiyah tuh kebanyakan mungkin Muhammadiyah semua mungkin ya. Padahal enggak bro. Sebenarnya enggak. Kita menerima semua pendapat dan pandangan. Dan mungkin lu kira lebih banyak Muhammadiyah dan juga mungkin kalian kira paling orang tua mereka yang dari Muhammadiyah disuruh masuk ke IMM dan lain-lain. Padahal enggak. Gue sendiri bukan orang Muhammadiyah ya. Iya, sama bro. Yang tadi lah gue ceritain lah. Nah, lingkungan gue kan NU semua dan mungkin udah termasuk bisa dibilang gue NU gitu loh. Dan ternyata ketika gue tahu, dan dulu kan pendapat orang tua gue agak gimana gitu tentang Muhammadiyah. Tapi semenjak gue belajar di Muhammadiyah, gue jadi tahu gitu loh. Ternyata itu cuma beda pendapat aja. Sebenarnya kita itu sebagai organisasi Islam kita punya misi yang sama. Cuman memang pendapat kita yang berbeda-beda itu aja sih sebenarnya. Dan di sini kita bebas berpendapat ya. Semuanya kita bisa diskusikan dan kita bebas aja gitu. Oke, selanjutnya ntar ada video cuy. Video lagi. Masih cuman ada beda. Videonya beda cuy. Bedanya gimana? Kamu kenal ini gak dosen kita? Banyak bro, dosen bro. Dosennya juga ya. Banyak. Dan dosen ini dia juga pernah mengikuti IMM. Asal kalian tahu kan tadi sebelumnya Mahir sudah menjelaskan bahwa IMM itu sudah sejak ada dulu, udah lama. Iya, betul banget. Nah, dan salah satu alumni kita yaitu di dosen geografi, dia juga bekerja di dosen geografi. Banyak banget bro. Alumni IMM banyak di geografi bro. Nah, namanya Pak Choirul Amin. Nah, Pak Coy. Dia kita panggilnya Pak Coy. Ya bisa sering dipakai loh Pak Coy. Dia sering dipakai Pak Coy. Bukan sayuran loh ya, bukan sayuran. Oke. Pak Coy ini ikut IMM tuh pada tahun 1997. Dan dia menduduki jabatan sebagai ketua umum IMM. Ketua umum bro. Ketua umum IMM Fakultas. Sama-sama Mas Mahir tadi dong ya. Sama Mas Mahir. Cuma beda angkatan aja ya. Beda angkatan. Oke, ingin melihat videonya mengenai pengalamannya di IMM. Dan mungkin Pak Coy juga akan memberikan kalian saran sebagai mahasiswa baru. Betul banget bro. Tadi kan ceritanya Mas Mahir tadi yang tentang IMM tadi itu kan udah seru banget ya. Yeah. Apalagi yang angkatan-angkatan dulu. Pasti lebih seru dong. Pasti lebih seru. Oke, langsung aja teman-teman simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dina Nurjana. Saya adalah salah satu pimpinan IMM Komisariat Al-Idrisi, Fakultas Geografi.
Di sini kita akan membahas mengenai pengalaman-pengalaman apa saja yang bisa kita ambil di IMM. Saya di sini tidak sendirian. Saya di sini ditemani oleh seorang alumni IMM dari Komisariat Al-Idrisi. Beliau juga mantan ketua umum pada periode tahun 1998. Betul, Pak? Dan beliau adalah seorang wakil dekan 3 Fakultas Geografi, seperti itu. Langsung saja kita sambut Pak Chairil Amin. Terima kasih Pak telah menyempatkan waktunya untuk pagi hari ini. Oke, terima kasih Pak telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Pak selama pada masa pandemi saat ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung saja. Selama Bapak berada di IMM, apa saja pengalaman yang Bapak dapat yang selama ada di IMM? Begitu Pak. Ya, saya telah mendapat banyak pengalaman ya. Jadi orang itu hidup kan seperti menata batu bata ya. Jadi dari satu bata ke bata yang lain itu akan memperkuat apa yang ada saat ini. Jadi batu bata yang lama yang dahulu saya dapatkan tahun 98 berarti sudah berapa tahun? 22 tahun ya. 22 tahun yang lalu di IMM itu menjadi satu bata yang membuat hidup saya seperti saat ini. Membentuk bangunan kehidupan saya seperti saat ini. Nah, batu bata yang saya dapatkan di IMM itu banyak sekali ya pengalaman. Terutama adalah bagaimana mengasah berorganisasi dalam organisasi yang punya nuansa religius begitu ya. Jadi IMM ini kan khasnya di situ. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di situ. Jadi bagaimana berorganisasi dengan kehidupan yang religius begitu. Jadi satu hari dulu kami pernah satu pengurus itu mengadakan kurban di sebuah desa yang desa itu sebelumnya belum pernah mengadakan sholat id di lapangan. Nah, biasanya Muhammadiyah kan kalau sholat id di lapangan. Nah, suatu hari itu kita mengadakan di sana dengan membawa kambing kurban. Jadi ada beberapa tapak dari teman-teman gitu kita beri peluang atau kesempatan untuk kurban, tapi kita yang melaksanakan. Akhirnya dapat 2 kambing, kemudian kita bawa ke desa tersebut. Nah, ternyata pihak desa sana sudah setuju, kemudian hari H-1 baru dikabari, wah ini terus siapa nanti yang jadi imam dan khutbah ini? Karena ini di lapangan biasanya imamnya pada di masjid. Terus kita kebingungan, siapa ini? Akhirnya ya mau tidak mau dari mahasiswa sendiri yang menjadi imam dan khutbah. Jadi kebetulan yang jadi imam teman itu bidang dakwah, kemudian yang khutbah saya. Jadi anak-anak muda, bayangkan tahun 98 itu saya berarti masih berumur 19 atau 20 tahun sudah dan menjadi imam di sebuah sholat id gitu. Itu pengalaman luar biasa. Dan ternyata penduduk desa tersebut ada beberapa tokoh yang semakin menyambut baik dakwah Muhammadiyah. Kemudian akhirnya ada ide mendirikan pondok begitu. Akhirnya kita juga merintis pondok tersebut.
Sampai sekarang pondok itu berdiri. Namanya Pondok Manafiul Ulum di Boyolali. Jadi itu saat satu pengalaman. Tapi memang itu satu titik, satu loncatan yang luar biasa. Menurut saya satu itu salah satunya dan banyak yang lain di IMM. Gitu. Seperti itu. Oke. Lalu selama Bapak di IMM gini ya, menurut Bapak IMM itu apa gitu? Ya, IMM itu ya sebuah organisasi tempat untuk menjadi kader bangsa ya. Jadi kader Muhammadiyah kan ya kader bangsa ya. Terbukti di zaman kemerdekaan banyak pahlawan nasional yang itu merupakan kader Muhammadiyah. Nah, saya pikir menjadi anggota IMM berarti menjadi kader Muhammadiyah dan otomatis menjadi kader bangsa gitu. Di mana ini punya kekhasan tersendiri dibanding organisasi kemahasiswaan yang lain. Kalau organisasi kemahasiswaan yang lain ada yang cenderung kepada bagaimana berpolitik begitu ya, dialektika, bagaimana berlatih untuk mempengaruhi orang, memperoleh kekuasaan dan seterusnya. Ada juga yang beraliran bahkan berafiliasi dengan partai politik tertentu begitu ya. Nah ini kalau IMM ini beda dengan yang lain. Jadi dia adalah ya kader dakwah Islam yang membentuk para aktivisnya menjadi orang-orang yang tidak hanya mementingkan kepentingan individu atau kelompok, tapi mementingkan kepentingan umat. Masyarakat seperti masyarakat itu. Dan umat ya Indonesia. Karena Indonesia ini kan mayoritas juga umat Islam. Menurut saya itu. Oke, itu penjelasan dari Pak Choi mengenai apa itu IMM, pengalaman-pengalaman yang ada di IMM. Lalu boleh saran ataupun kata-kata semangat untuk teman-teman mahasiswa baru kita, Pak? Mahasiswa baru adik-adik saya ini ya, Anda itu berarti adik-adik saya. Saya masuk Geografi UMS tahun 97, Anda tahun 2020. Nah, Anda termasuk adik-adik saya berarti. Jadi adik-adik saya jangan hanya puas hanya menjadi mahasiswa dengan IPK yang tinggi. Karena modal untuk bersaing di masa depan itu tidak hanya cukup dengan IPK yang tinggi, tapi Anda harus punya soft skill. Nah, soft skill kan banyak, salah satunya soft skill berorganisasi, soft skill memimpin, soft skill bernegosiasi, soft skill berbicara di depan orang, menyampaikan pikiran di depan orang banyak, itu soft skill. Dan soft skill itu tidak bisa Anda dapat hanya di bangku kuliah atau hanya mengikuti kuliah. Soft skill itu bisa Anda dapat dengan ikut organisasi. Ya. Dalam hal ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dengan berbagai kelebihan karena dia organisasi yang kemahasiswaan yang berplatform religius dan intelektual, dan satu lagi religiusitas, intelektualitas dan humanitas. Jadi itu sesuatu yang komplit ya, tidak hanya duniawi tapi juga akhirat. Ya, tidak hanya mementingkan kepentingan sesaat tapi juga kepentingan sepanjang hayat sampai di akhirat. Sehingga kalau Anda masuk IMM, Anda akan mendapatkan soft skill yang dunia akhirat Anda dapat.
Oke, terima kasih Pak atas waktunya pada pagi hari ini. Begitu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan pada saat seperti ini. Bilhail fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seru sekali ya ceritanya Pak Coy, pengalaman dia ketika menjadi kader di IMM. Itu sih bener-bener gokil sih kalau Gokil gue boleh bilang tuh gokil banget bro. Kalian bisa melihat kan peningkatan skill dari Pak Coy sendiri sebagai batu loncatan kata dia. Betul. Gue kalau jadi Pak Coy kayaknya gue udah gemeteran deh di atas mimbar gitu. Atas mimbar ya ngomong khutbah gitu. Gue aja mungkin belum bisa lah. Iya bro. Jangankan mimbar khutbah apa Idul Fitri, Idul Adha, hari raya itu besar banget. Masyarakat umum yang mendengarkan yang bukan mahasiswa. Gue ceramah di depan orang-orang, cerita gue aja gue panas dingin bro. Oke. Selanjutnya kita berdua nih akan bahas nih. Apa bro? Di dalam IMM itu kan organisasi ya, pasti ada namanya bidang ini, bidang itu. Ya, ada sub-sub. Ada sub-sub lah, yang dimana kita mengatur semuanya. Kita di situ nggak pisah-pisah. Kita semuanya saling satu sama lain saling bekerja sama. Iya betul banget. Kan kalau di IMM juga ini bro, ada istilah kolektif kolegial bro. Nah kolektif kolegial. Apa itu kolektif kolegial? Masuk IMM. Kalian tahu masuk IMM. Oke bro, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai bidang-bidang ya. Betul banget. Di dalam IMM. Yang pertama ada bidang organisasi. Ya. Biasa dibilang BO. Kita nyebutnya BO, karena terlalu panjang ya bidang organisasi. Iya. Kita sebutnya BO. Oke, bidang organisasi yang dimana mereka mengurusi organisasi kita. Kemudian selanjutnya ada bidang kader bro. Bidang kader yang dimana mereka mengurusi anggota baru di IMM. Kemudian setelah bidang kader ada bidang RPK. Ya, apa bro RPK bro? RPK itu apa? Pengembangan keilmuan. Di RPK ini kalian misalnya nggak terlalu paham geografi atau apa, kalian bisa masuk ke dalam IMM dan kita belajar bareng. Materi-materi geografi. Itu salah satu dari program kerja di sebenarnya RPK itu banyak banget bro program kerjanya bro. Banyak dari penelitian, PKM, wah macam-macam deh sebenarnya. Salah satunya jika kalian belum bisa nulis atau membaca buku dengan rutin, di RPK juga akan melatih kalian. Iya, betul banget bro. Literasi itu penting buat mahasiswa cuy. Nah, selain RPK ada lagi bro. Selain RPK ada lagi. Yaitu bidang hikmah. Hikmah ini apa? Hikmah ini yaitu bidang yang dimana membicarakan dinamika politik di kampus dan juga di Indonesia terutama. Dan bahkan kadang-kadang juga kita membahas lingkup yang lebih lebar bro. Seperti dunia misalkan seperti itu. Kita tuh perlu yang namanya kritis informasi ya. Betul banget. Apalagi kita mahasiswa cuy. Selalu. Agent of change. Oke, selanjutnya. Ada bidang ini lagi bro. Ada bidang sosma bro. Sosma gimana mas Isus? Atau bisa dibilang juga di bidang SPM. Sosial Pemberdayaan Masyarakat. Nah bidang ini tuh kalian bagikan memang output mahasiswa kan itu harus bermanfaat bagi masyarakat kan. Iya. Nah kalian bisa melatihnya di bidang SPM. Sebenarnya bidang semua juga itu bermanfaat untuk masyarakat sih. Itu outputnya pasti untuk masyarakat kan. Semuanya bidang. Dan di SPM ini ya kita salah satunya di SPM ya kita bahas itu. Gimana caranya sih kita memberdayakan masyarakat. Gimana caranya sih kita bersosialisasi dengan masyarakat. Seperti itulah. Itu gambaran kecilnya. Sebenarnya luas banget sih kalau SPM itu. Salah satu contoh konkretnya ketika ada bencana di suatu daerah dan kita selalu siap untuk membantu ya secara dana. Betul banget. Kita mengumpulkan dana di beberapa titik wilayah di Solo dan itu akan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, gitu. Contoh kecilnya itu galang dana. Ya. Oke, selanjutnya bidang apa lagi nih? Ada bidang ini bro, bidang SBO. Apa itu SBO? Nah di dalam SBO ini ada namanya budaya dan juga olahraga. Ya. Seni budaya dan olahraga. Betul banget. Di sini kalian bisa mengembangkan hobi kalian misalnya mendaki, olahraga, budaya juga ada cuy. Iya kan? Iya.
kalian pengen belajar tentang apalah minat bakat kalian, seperti tadi sebenarnya SBW ini sama apa namanya lebih umum juga sih. Jadi minat bakat kalian tuh apa sih? Teater bisa, kalian yang bisa hobi musik bisa kalian yang hobi olahraga bisa. Wah, ini benar-benar salah satu wadah di IMM terutama itu ada di SBW untuk minat bakat kalian. Seperti itu sih, itu gambaran kecilnya. Kemudian juga ada yang namanya bidang tablik. Betul banget, bidang tablik. Gimana bro bidang tablik? Penting banget ini Soy. Tadi yang diomongin Pak Coy kan itu. Iya. Bidang tablik itu juga berpengaruh di misalnya pengembangan dalam konteks pembahasan di keagamaan. Iya. Kita ketika sholat Jumat di wilayah mana kita siap untuk melakukan yang namanya dakwah. Kita bisa menyumbang seorang kader untuk melakukan khutbah Jumat juga bisa. Iya. Dan juga kita ada pelatihan-pelatihan mengenai keagamaan juga ya. Iya betul banget. Di MS pun itu sebenarnya jadi acuan utama sih. Biar gimana caranya kita bisa jadi imam di masyarakat gitu loh. Outputnya itu. Penting sekali. Dan mungkin ada dari teman-teman sekalian yang belum bisa membaca Quran. Ya. Atau belum lancar dalam membaca Quran. Di sini juga kita bisa menampung kalian. Kita bisa belajar bersama. Betul. Oke, kemudian bidang yang terakhir. Itu bro, ada satu lagi. Ini yang kalian yang hobi dagang-dagang lah. Iya. Kalian yang hobi berwirausaha. Betul sekali. Ini wadahnya juga ada di IMM itu loh. Namanya Ekowir bro. Ekowir itu apa sih? Ekonomi wirausaha seperti itu. Pokoknya tentang ekonomi dan wirausaha lah. Ekonomi dan wirausaha. Dan itu dampaknya bagus banget bro. Gua sekarang juga lagi wirausaha bro. Siap. Wirausaha. Kalian kalau tahu Saffron itu usaha saya salah satunya. Itu bisa meningkatkan skill kalian dalam wirausaha. Betul banget. Organisasi ini tuh di wadah Ekowir ini kalian gimana caranya bisa diajarkan lah. Dan kalian bisa diskusi sama teman-teman yang mungkin udah lebih senior. Itu bisa di Ekowir ini. Kalian juga misalnya punya dagangan suatu hal, kita bisa mengiklankan kepada mahasiswa-mahasiswa lain. Iya. Dan itu akan sangat bermanfaat buat dagangan kalian dan juga kita gitu. Sebagai branding ya. Oke. Setelah kalian memahami bidang-bidang di dalam IMM dan lain-lain. Ya mungkin itu masih contoh kecil doang loh. Itu masih contoh kecil loh. Masih luas lagi. Sebenarnya kalau udah masuk ke dalam itu wah susah itu lagi dijelaskan. Gokil. Ini kalau bahas semuanya itu gak bakal selesai nih podcast. Gak bakal selesai. Kayak sehari semalam 3 malam. Oke, selanjutnya ini ada pepatah kata dari kader-kader kita dan pimpinan kita di dalam IMM mengenai ya kata-kata mereka dalam IMM ya. Ya, pepatah kata gitu istilahnya. Ya. Nah, simak video-video selanjutnya. Abadi perjuangan. Menolak tunduk. Dan bangkit melawan. Karena diam adalah kehancuran. Dan mundur adalah pengkhianatan. Fastabiqul khairat. 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 Nah, itu teman-teman dari pepatah kata teman-teman kita dari kader dan juga pimpinan di IMM. Iya. Menarik sekali kan? Mungkin setelah ini mungkin kalian ada keinginan untuk masuk IMM langsung aja. Iya, bro. Tapi ngomong-ngomong, bro. Tadi videonya bagus lah bro. Oh iya bagus banget ya. Videonya bagus banget. Selama kita dari awal tadi sampai sekarang bagus ya. Iya. Dan kita lupa nyebutin bidangnya loh bro. Iya. Kita ada lupa satu bidang yang dimana yang mereka mengurusi hal-hal seperti ini. Ya. Yang bidang ini ngurusin seperti apa namanya website, blogger, videografi, fotografi, macam-macam lah. Pokoknya yang identik dengan elektronik seperti itu ya. Ya itu bidang apa bro? Bidang medcom singkatannya. Medcom, betul banget. Media dan komunikasi. Kalian memiliki tingkat editing skill atau mungkin literasi ya? Ya. Seperti e-book juga ada di IMM. Kemudian juga apa? E-bulletin bro. E-bulletin ya. Itu salah satu IMM yang di komisari itu yang ada di e-bulletin tuh IMM Alidrisi. Geografi. Ketika kalian mempunyai skill menulis di RPK, misalnya kalian bisa masuk ke RPK. Dan mungkin kolaborasi dengan bidang medcom ya. Iya, ini saling berkaitan bro. Bidang-bidangnya saling berkaitan. Makanya kita bekerja sama, tidak bekerja sendiri. Iya.
Oke, ini mungkin sebagai penutup ya. Ya. Mungkin kalian yang ingin udah ada keinginan untuk mendaftarkan IMM, langsung aja kita ke pembimbingan kita langsung aja kita welcome banget. Kita welcome banget, kebuka kita. Langsung aja ke WA-nya, langsung aja kalian ngechat. Mas, Mbak, langsung aja. Aku pengen masuk IMM. Ntar kalian mengisi formulir dan lain-lain. Oke? Betul banget. Mungkin dari kita segitu ya. Gitu aja bro. Dan mungkin nanti kalau pengen tanya-tanya juga ada di kontak personnya kan. Iya, ada. Kita bisa tanya-tanya dulu di situ. Dan insya Allah mungkin nanti kapan-kapan kita bisa bertemu dan bisa kumpul bareng ya. Ya. Diskusi bareng. Ntar kita bakal ketemu kok setelah pandemi ini selesai. Betul banget. Oke, wabillahi fi sabil haqqi fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.